Halo semuanya. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Oh, Ya, apa kabar guys? Baik, baik. baik, baik, baik. Lu gimana, Nick? Baik juga kan? Baik-baik aja sih. Sebenarnya bentar lagi UAS, tapi ya jalin aja lah ya. Tapi yang pasti gue tetap baik, gue tetap baik. Oh, bagus, bagus, bagus. Sorry guys, ini gue random banget, tapi ngobrol dikit yuk. Eh, Hari ini gue mau ngomongin politik. Jarang banget gak sih yang cuma kita ngomongin tentang topik politik? Iya, jarang banget sih kayaknya. Tapi iya random banget. Kok lu tiba-tiba mau ngajakin kita ngomongin politik? Jadi ceritanya gini, gue habis lihat sekilas tampilan materi Pancasila kita. Terus ya pop up aja idenya dari topik pembahasan yang kemarin. Iya yang tentang diskriminasi itu bukan sih? Itu yang merujuk ke politik identitas kan ya? Nah iya, tapi gue rada lupa. Siapa sih itu contoh kasusnya? Itu Ahok. Ya Allah, iya bener-bener. Astaga, kok gue lupa ya. Berarti kayak diskriminasi yang merujuk dalam kontestasi politik gitu ya? Sebenarnya topik itu penting sih, dan udah boleh banget diperhatikan walau masih seumuran kita ini. Bener-bener. Lagi pula ada salahnya juga kan kalau kita bahas sampai sekarang, cepat atau lambat kita juga harus peka terhadap politik yang berjalan di Indonesia. Dan lagi pula kita sebagai warga negara pun juga harus tanggap kok misalnya udah kelihatan nggak lancar gitu itu. Setuju banget. Tapi kayak pelan-pelan aja kali ya. Kayak misalnya kayak pengertian diskriminasi menurut kita gitu. Kalau menurut gue nih ya, diskriminasi itu pada umumnya kayak adanya pembeda-bedaan gitu loh. Yang padahal kan nggak sewarna sama sila ketiga kita. Coba deh Neta, kalau menurut lo gimana? Mungkin ada sama kayak lu sih ya. Kayak menurut gue diskriminasi itu perilaku yang nggak terpuji banget. Dengan diskriminasi orang-orang membedakan satu sama lain gitu kan. Padahal kita sebagai warga negara Indonesia tuh kita semua tuh sama dan kita nih satu Indonesia gitu loh. Nah iya, kalau menurut gue sih ya, gue nggak bisa kasih definisi yang keras banget sih, tapi ya intinya sih menurut gue diskriminasi itu intinya ada aksi menggolongkan atau beda-beda gitu yang sebagai besar berkesan negatif. Kalau menurut lu gimana, Rik? Oke. Menurut opini gue ya, diskriminasi itu intinya tindakan negatif sih, yang bentuknya suatu perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok yang nggak dianggap sama nih dalam hal fisik atau juga pemikiran. Gitu sih. Gue yakin kurang lebih pendapat yang lain juga kayaknya nggak jauh-jauh dari situ. Coba Chen, menurut lu gimana Chen? Karena gue orang yang terakhir mendefinisikan diskriminasi, ya kurang lebih sama-sama aja sih pasti kayak kalian ya. Ya pokoknya diskriminasi itu tindakan membeda-bedakan golongan-golongan gitu menurut gue. Bener, santai sih. Di sini kan kita juga saling beropini aja ya, dan sampaikan pendapat mengenai apa yang kita tahu tentang pembahasan kita ini. Iya, pokoknya kita semua setuju ya kalau misalnya intinya diskriminasi itu nggak boleh banget. Apalagi nggak sejalan sama cita-cita negara kita. Bener. Setuju banget. Iya. Tapi kalau ada diskriminasi itu parah banget nggak sih? Kalau kita lihat deh dari kasus-kasus yang ada, kayak contohnya kasus Ahok tuh. Nah iya tuh, pas 2017 lalu ya itu. Iya bener banget, Chen. Itu sebenarnya bisa tuh masuk ke diskriminasi dalam politik, atau lebih tepatnya juga politik identitas. Ah, pokoknya waktu itu tuh ada pemilihan kepala daerah di Jakarta nih pada tahun 2017 deh. Di situ tuh Ahok sempat pidato di depan masyarakat Kepulauan Seribu tuh untuk mempromosikan dirinya bisa jadi calon kepala daerah yang tepat. Nah, mulai deh permasalahannya. Oh iya, seingat gue Ahok sempat nyebutin ayat Al-Quran tuh, makanya dia jadi difitnah, udah menistakan agama. Benar, terus kayak abis itu video yang benar tuh malah disalahgunain gitu loh. Akibatnya masyarakat kayak main fitnah aja, tanpa tahu video aslinya kayak gimana. Itu dia saat dimana masyarakat pakai politik identitas buat jatuhin Ahok di Pilkada 2017. Nah, bener banget tuh kata Arel. Oh iya, seingat gue, politik identitas itu juga sampai demo loh. Karena gue pernah baca tentang aksi 212 dan 411 tuh, yang sampai viral di internet. Kalau dilihat, kayak masyarakat emang terpengaruh ya sama politik identitas. Iya. Gue juga kayaknya pernah denger deh kalau kasus Ahok itu sampai ke ranah hukum. Makanya Ahok akhirnya kena hukuman penjara tuh, sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Wah, kalau gitu kasihan juga ya nasib Pak Ahok. Karena politik identitas
dia harus kena hukuman penjara cuman gara-gara nggak sengaja nyebut ayat Al-Quran itu. Nah, kalau gitu, itulah guys, kenapa diskriminasi itu bahaya banget ya. Menurut aku sih ya, kita sebagai penerus bangsa itu harus jauh-jauh sih dari sifat kayak gini. Setuju banget sih. Demi masa depan yang lebih cerah juga nggak sih ke depannya? Nah iya bener banget. Kan nggak enak ya kalau hidup kita tuh dalam diskriminasi gitu. Banget nggak sih? Apalagi tuh sedihnya kayak nggak sejalan aja gitu loh sama cita-cita di Pancasila kita. Guys, benar kata Nick Steph deh pokoknya. Kita sebagai penerus bangsa nih harus berjuang untuk melawan diskriminasi ini ya. Walaupun nggak bisa langsung ke ranah politik, dari ranah tempat kita kuliah dulu aja ya. Bener banget sih ini. Pokoknya mulai dari yang kecil dulu deh. Wah, seru juga ya ngobrol sama kalian. Benar-benar semakin ngegerin pemikiran gue gitu loh. Apalagi gue yang nggak gitu ngerti sama politik. Iya weh, kayak hitung-hitung ngobrol puas nggak sih? Bener juga. Aduh Rel, BTW ngomongin UAS, gue jadi inget nih mau coba mulai ngerjain UAS gue. Sama gue juga weh. Wah, pada rajin ya kalian. Ya udah deh, kita ngerjain UAS dulu deh semuanya. Siap-siap buat Oke, UAS tadi guys. juga. Yaudah deh guys, good luck ya buat UASnya. Yoi, Good good luck luck. juga nih. Bye guys. Good luck. Bye. Bye.